Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak. Teman-teman semua, terima kasih sudah klik video kali ini. Dan silahkan subscribe terlebih dahulu agar rekan-rekan bisa mendukung perkembangan channel ini. Dan yang pasti tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya. Jangan di skip biar tidak gagal paham, dimana kali ini kita akan membahas 4 faktor penting buat para peternak pemula yang ingin mau memulai beternak entok. Teman-teman semua, dimana beternak entok itu sangatlah mudah sekali. 4 faktor yang kita bahas. Yang pertama yaitu masalah sistem. Sistem ini sangatlah penting sekali buat rekan-rekan menentukan sebelum berkelanjutan beternak, agar tujuan rekan-rekan beternak itu pasti dan yang pasti tidak berhenti di tengah jalan. Maksud sistem ini yang dimana kita itu harus menentukan kita mau beternak entok itu dalam sistem pembibitan ataupun sistem pembesaran. Ini sebelum kita memulai harus dipikirkan terlebih dahulu, karena ini akan menyangkut perkembangan kedepannya, bagaimana kita itu akan serius dan bersungguh-sungguh akan beternak. Yang kedua kalinya yaitu masalah kandang. Masalah kandang ini adalah yang faktor utama buat kita memberikan fasilitas kepada ternak unggas kita. Faktor kandang yang mendukung akan membuat entok lebih nyaman, dan yang pasti entok akan produktivitas dengan lancar di tempat kita, bos. Kandang ini kita bisa membuatnya sistem sekat ataupun sistem umbaran. Itu terserah rekan-rekan semua itu sukanya, inginnya itu di mana. Ada yang suka di bagian sistem pembibitan umbaran, ada yang suka sistem pembibitan dalam sistem sekat atau kandang sekat maksudnya. Itu harus ditentukan agar rekan-rekan itu tujuan beternaknya itu pasti dan tidak berhenti di tengah jalan. Faktor kandang inilah yang sangat mendukung, sangat penting, akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan ternak entok kita. Faktor kandang inilah hal yang paling utama untuk memastikan entok kita itu tetap sehat, tetap terawat, dan yang pasti nyaman dan aman di kandang kita. Setelah masalah sistem kita sudah selesai, sudah ditentukan kita mau ternak entok sistem pembibitan ataupun pembesaran. Setelah itu menyiapkan kandang, dan ketika kandang kita itu sudah siap dan sudah ready, pastinya yang tentu kita akan melakukan pemilihan bibit, bos. Entah itu bagi rekan-rekan teman-teman semua yang mau ternak entok sistem pembibitan ataupun pembesaran. Dan yang pasti jika ternak entok sistem pembibitan, kita harus menyiapkan petarangan untuk entok kita itu ngeram ataupun bertelur, karena itu hal yang pasti yang dimana kita itu panen entoknya atau keuntungannya itu dari menjual anakan. Jika ternak entok sistem pembesaran, yang pasti kita itu menentukan bibit-bibit unggul yang dimana agar perkembangan itu pembesaran lebih cepat dan yang pasti bisa profit jika setelah panen, bos. Dalam memilih indukan pun ada beberapa macam jenis entok. Jika rekan-rekan ingin untung yang lebih besar, untung yang lebih tinggi, kita bisa masuk ke jenis, ada yang rambon, ada yang kelas jumbo, dan di mana kupas tuntas di kelas rambon itu ada beberapa macam juga. Jadi tidak berhenti di entok lokal, dan jika ingin hasil yang melimpah pasti harus terjun di dunia entok penghobi, dimana kelasnya entok bondol kaji, dimana kelasnya entok jumbo, dan lain sebagainya. Dan rekan-rekan teman-teman semua yang perlu diketahui bahwa jenis entok itu sangatlah banyak, dan tidak heran bahwa di luar sana itu ada harga entok yang jutaan rupiah, bahkan sampai puluhan juta. Itu yang perlu kita pelajari, bagaimana jenis-jenis entok yang perlu kita pahami agar kita itu mengetahui prospek kedepannya itu bagaimana, biar kita itu tetap berlanjut dan tidak berhenti di tengah jalan. Setelah masalah jenis entok kita sudah terselesaikan, kita pembelian bibit ataupun pembelian indukan untuk beternak. Pastinya kita setelah menentukan jenis juga, mau beternak entok jenis lokal, jenis rambon, jenis dragon, jenis jumbo, itu sesuai kesukaan hati teman-teman semua. Karena setiap
orang, setiap kesukaan, setiap keinginan itu pasti berbeda-beda. Jadi Kang Roy cuma menyarankan jika ingin profit untung besar, untung jutaan, bisa ternak entok Rambon ataupun jumbo. Ada yang kelas kontes, ada yang kelas penghobi, dan kelas biasa bos. Ada yang bondol kaji blire, itu harganya yang sangat tinggi untuk musim sekarang, atau bisa disebut bondol kaji milenial atau bondol milenial, itu yang masih tinggi harga nilai jualnya. Dan setelah masalah jenis sudah terselesaikan ataupun sudah difikirkan, ditentukan, setelah itu kita pasti yang keempat kalinya yaitu masalah pakan. Masalah pakan ini adalah faktor utama, faktor penting yang akan mempengaruhi perkembangan entok kita di kandang. Dalam sistem pembesaran dan sistem pembibitan itu masalah pakan pasti berbeda. Dalam pemberian ramsung pakannya, dalam pemberian takaran pakan itu sudah berbeda. Jadi perlu diketahui bahwa ternak entok pembesaran itu lebih membutuhkan kadar pakan yang lebih banyak daripada ternak entok sistem pembibitan. Karena dari mana sistem pembesaran itu bisa membutuhkan pakan yang lebih banyak. Dan yang perlu diketahui bahwa kita itu terkejar target dalam sistem pembesaran, yang dimana kita mempercepat pertumbuhan dan yang pasti kita akan memberikan pakan yang lebih cukup daripada biasanya. Dalam sistem pembibitan yang penting kita itu bisa memberikan kadar protein, kadar kalsium dan sebagainya buat indukan cukup. Insya Allah akan produktivitas produk secara lancar, karena kita akan memanen atau menghasilkan profit yaitu dari menjual anakan. Itu sangatlah penting sekali. Masalah pakan, kita bisa menggunakan pakan fermentasi, pakan campuran agar bisa ngirit biaya pakan atau mengurangi biaya operasional pengeluaran pakan. Teman-teman semua, 4 faktor itu sangatlah penting sekali buat rekan-rekan teman-teman yang mau mulai beternak bos. Yang pertama yaitu masalah sistem, kita menentukan sistem pembesaran ataupun sistem pembibitan. Dan yang kedua yaitu masalah kandang, itu yang sangat penting sekali. Sebelum kita beternak yang pasti kita menyiapkan kandang terlebih dahulu. Dan yang ketiga kalinya yaitu masalah pembelian bibit, itu yang harus perlu diketahui dan teliti bagaimana akan mempengaruhi perkembangan entok di kandang kita. Ketika kita memilih bibit yang unggul, bibit yang baik, dan yang pasti anakannya atau keturunannya itu akan baik pula bos. Yang terakhir, yang keempat kalinya yaitu masalah pakan. Masalah pakan ini bisa diakali atau bisa kita kreatif dengan menggunakan pakan fermentasi, pakan campuran, pakan tambahan agar bisa mengurangi biaya operasional dan yang pasti murah. Pakan murah, hasil jutaan rupiah, dan yang pasti bisa menguntungkan. Terima kasih rekan-rekan semua, teman-teman. Salam sobat ternak, salam edukasi, semoga bisa bermanfaat, memotivasi teman-teman semua, dan yang pasti salam sukses selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan notifikasi video Kang Roy selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.